Selamat siang Pak Jakaria. Selamat siang. Selaku PH atau pengacara khususnya di Kabupaten Bengkayang. Tetapi saya sudah mendengar siapa Pak Jakaria SA sebagai pengacara yang cukup senior, yang banyak juga menangani kasus-kasus seperti kasus narkoba, pembinaan dan pencurian. Kemarin juga kasus tindak pidana korupsi. Pak Jakaria sudah booming juga di kalangan masyarakat Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat, bahkan Indonesia. Nah, saya juga bertanya kepada Bapak Jakaria, satu asas dalam hukum tentu praduga tidak bersalah. Nah, saya minta dijelaskan tentang praduga tidak bersalah, terus hukum apa yang digunakan oleh negara ini agar bisa dipahami, mudah dimengerti oleh masyarakat dan pemerintah, khususnya di tingkat nasional dan daerah. Terima kasih. Praduga tidak bersalah itu adalah seseorang yang diduga kuat telah melakukan tindak pidana. Artinya seseorang itu belum menjatuhi hukuman. Artinya juga bahwa seseorang itu belum mempunyai kekuatan hukum tetap sebagai narapidana. Jadi setiap orang dalam persidangan, baik tingkat penyidikan, penuntutan maupun persidangan, itu masih harus praduga tak bersalah, kecuali sudah diputus oleh pengadilan dan sudah mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Tapi tidak ada upaya hukum lain lagi, kecuali upaya hukum luar biasa. Tapi itu pun tetap dia sebagai orang yang bersalah. Jadi praduga tak bersalah itu adalah dugaan seseorang yang telah melakukan tindak pidana. Terus kami sebagai masyarakat, Pak Jakaria, belum merasakan yang namanya keadilan hukum dan mendapat jaminan hukum. Apa harapan pengacara agar secara kemanusiaan kita mendapat suatu jaminan hukum? Keadilan itu adalah sesuatu yang relatif. Adil menurut saya, untuk adil menurut orang lain. Jadi kalau keadilan itu tidak pernah tercapai secara murni di dunia ini, karena adil menurut Anda, itu adil menurut yang lain. Ya, masing-masing versi. Tapi hakim berkeyakinan dalam suatu perkara itu bahwa dia sudah memenuhi rasa keadilan, sekalipun rasa keadilan itu belum tentu memuaskan orang lain. Kenapa bagi saya itu orang lain? Tetapi ada tiga yang menyebabkan masalah di negara kita yang belum tuntas saat ini. Pertama adalah hukum kita lemah, yang kedua ekonomi kita lemah, yang ketiga adalah pertahanan keamanan kita lemah. Nah, harapan Pak Jakaria selaku pengacara yang sudah booming, apa tuh harapan kepada pemerintah agar negara kita ini bisa menjadi negara yang ditakuti, negara yang maju, negara yang menguasai tentang hukum internasional? Ya, harus kita akui bahwa hukum negara kita memang lemah, baik sisi aturannya maupun perangkat-perangkatnya. Otomatis implikasinya ke masalah ekonomi. Jadi kalau misalnya penegakan hukum yang benar-benar ideal, sulit untuk diterapkan di Indonesia, sangat sulit. Karena formasi hukum itu tergantung daripada 5 unsur. Satu, undang-undangnya, aparat penegak hukumnya, ya kan, sarana dan prasarana, sosial budayanya, ya kan, nah, tambah lagi budayanya, kemudian masalah yang terakhir itu adalah antropologinya. Jadi 5 unsur ini harus terpenuhi, dan itu tidak mungkin terpenuhi. Jadi kita memang tidak boleh tidak boleh kecil hati, karena memang untuk memenuhi 5 unsur ini tidak gampang, tidak mudah. Pertama misalnya aparatnya, undang-undang dulu. Undang-undang ini kalau misalnya undang-undang sudah salah, berarti dampaknya ke penegak hukum, belum di aparatnya, belum sarana prasarananya. Jadi semua itu satu kesatuan yang bisa dipisahkan. Jadi untuk menegakkan hukum Indonesia ini sangat sulit untuk kita harapkan. Satu yang lebih krusial ini menyangkut tatanan budaya dan adat. Ya. Tadi Pak Jakaria kena adat ini kan sangat-sangat sensitif juga dan bisa digunakan sebagai salah satu hukum daerah. Nah,
Sementara untuk saat ini berkaitan dengan hukum adat itu gimana? Supaya hukum muatan lokal itu bisa dipergunakan untuk masalah kesadaran kita. Hukum adat diakui oleh negara, diakui dari dulu sampai sekarang juga diakui. Baik undang-undang pertanahan, undang-undang musuh perda lah, semua diakui oleh pemerintah. Diakomodir sepanjang tidak bertentangan dengan hukum positif. Artinya undang-undang itu tetap lebih tinggi. Jadi misalnya sesuatu perkara bisa selesai secara adat, itu artinya bukan menyampaikan hukum pidana, bukan. Memang hukum pidana memberi kelonggaran, kesempatan untuk menyelesaikan secara kekeluargaan melalui adat. Hukum yang tertinggi di Indonesia hukum apa sih, Bang? Kalau hukum tertinggi itu adalah sebenarnya Pancasila. Undang-undang. Itu sumber hukum. Jadi semua perangkat hukum itu harus bersumberkan kepada Pancasila. Baru undang-undang dasar. Undang dasar baru undang-undang. Dan seterusnya sampai ke protokol pelaksanaannya. Jadi sebenarnya hukum tertinggi Indonesia adalah Pancasila, sumber hukum. Jadi segala sumber hukum itu adalah Pancasila. Jadi segala sesuatunya baik adat istiadat maupun hukum positif harus bersumber kepada Pancasila. Tidak bisa dilepaskan. Oke, Bang. Negara kan tetap butuh yang namanya pengacara. Ya. Secara absolut tentu kita mempunyai hak asasi manusia, ini berkaitan dengan HAM, Bang. Sementara pengacara ini ancamannya juga cukup besar, risikonya juga cukup besar. Nah, harapan Pak Jack sebagai pengacara kepada pemerintah agar pengacara ini salah satu dibuat semacam pelindungan karena ada organisasinya, apa kira-kira? Pemerintah sudah cukup bijak, sudah cukup bijaksana dalam mengakomodir masalah advokat. Ada undang-undang advokat, jadi kami sejajar. Jadi pengacara atau advokat ini penyeimbang dalam proses penegakan hukum. Jadi ada 4 pilar tadi itu. 1, kepolisian, 2, kejaksaan, 3, hakim, 4, advokat atau pengacara. Jadi pengacara penyeimbang dalam penegakan hukum. Jadi dalam proses penegakan hukum, 4 unsur ini tidak bisa dilepaskan. Karena bagaimanapun setiap orang, setiap tersangka, terdakwa wajib untuk didampingi oleh penasihat hukum. Jadi fungsi pengacara adalah penyeimbang terhadap hak-hak si tersangka maupun terdakwa. Selama Bapak menjadi pengacara, salah satu yang telah Bapak tangani kasusnya yang sangat krusial itu kasus apa? Narkotika yang jumlahnya 109 kg. Karena itu ancamannya hukuman mati. Kalau hal-hal yang lain seperti kasus korupsi itu kan ancamannya ada minimal, ada maksimal. Jadi ke hukuman mati. Jadi pengalaman saya yang saya tangani selama ini adalah menangani perkara narkotika dengan jumlah 109 kg sabu. Dan puji Tuhan, tersangkanya setelah putusan dari Mahkamah Agung, dia hanya dihukum seumur hidup. Saya juga bertanya, Pak Jack, masih adakah mafia-mafia hukum di negara kita sampai saat ini? Bicara mafia hukum, itu semua lapisan penegakan hukum itu sangat rentan. Dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan, sangat rentan mafia peradilan. Mafia peradilan itu sudah dimulai dari penyidikan. Jadi kalau untuk membahas mafia peradilan itu sangat sulit dan sangat tidak mungkin, karena menyangkut masalah pribadi manusia. Ini namanya proses penegakan hukum tadi kedua, penegakan hukumnya. Sulit untuk mencari penegak hukum yang murni di Indonesia. Sulit, sangat sulit. Seperti mencari jarum di dalam sekam. Itu artinya sangat tidak gampang. Jangan bermimpi bahwa di Indonesia ini tidak ada mafia peradilan. Oke, ini yang paling terakhir Pak Jack, bagaimana pesan Pak Jack kepada generasi bangsa, generasi penerus bangsa ini, khususnya kepada adik-adik kita yang saat ini mengambil akademi di bidang hukum. Pesan Bapak itu apa kepada generasi kita? Kita berpesan kepada pemerintah untuk memulai kembali
pendidikan moral Pancasila. Itu yang paling utama. Pendidikan moral itu dididik dari kecil, dari mulai nol, dari TK. Selama ini pendidikan moral Pancasila sudah dihilangkan oleh pemerintah. Jadi harapan kita dengan adanya pendidikan moral Pancasila ini, moral kehidupan perlu ditanamkan sejak dini kepada masyarakat. Karena kalau tidak ditanamkan, maka moral itu ya sebagai rusak. Jadi yang paling utama adalah bagaimana kita menghidupkan kembali pendidikan moral Pancasila. Itu salah kita. Berarti hukum ini juga merupakan salah satu lembaga negara dan ini adalah rumah kita ya? Ya, Tempat jadi kita mengajar. moral dulu yang dibina, moral dulu yang dipres kepada setiap anak-anak supaya proses pertumbuhannya sampai menjadi penegak hukum pada hari dia punya nilai-nilai moral yang bisa dipertanggungjawabkan. Masalahnya Pak Jakaria, banyak kawan-kawan adik-adik kita juga sekarang yang sudah selesai di akademi hukum, Ya. misalnya di UPB, di Untan, banyak sekali pengangguran kalau tidak dipergunakan oleh negara. Bagaimana memperkuat hukum, kesejahteraan ekonomi, keluarga, masyarakat dan lain sebagainya. Mereka masih banyak menganggur. Terus harapan ke depan dengan anak-anak kita itu apa? Agar bisa berkarya. Pertama, dari para sarjana muda-muda ini harus kreatif. Itu pertama, kreatif untuk menyalurkan sesuai dengan kemampuannya. Misalnya dia bergabung di kantor advokat atau bergabung di LSM. Ini pemerintah juga memberikan kesempatan pada mereka untuk bisa berkarya baik sebagai TKST di pengadilan maupun sebagai TKS di kejaksaan, membantu sehingga mereka nanti ke depannya mereka punya modal pengalaman sehingga pada saat selesai kontrak mereka bisa mandiri. Ya, karena jurusan hukum ini Pak Jack, ini salah satu jurusan yang diminati saat ini. Bukan saja di Indonesia, tapi di tingkat internasional seperti di Eropa, di Amerika, di Jerman, dan di Prancis. Itu sangat booming yang namanya hukum. Para senator itu jurusannya jurusan hukum, kayak di Filipina, di Amerika, termasuk juga di Israel. Nah, perkembangan zaman saat ini, karena hukum ini merupakan salah satu motivator agar bisa merubah kita dari sisi moral. Kira-kira apa harapan Bapak Jack kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah agar hukum ini benar-benar ditegakkan keadilannya dan masyarakat itu merasakan bahwa masyarakat mendapat jaminan hukum. Sebagai pemerintah baik pusat maupun daerah harus bisa merangkul para sarjana hukum. Kemudian mereka ditempatkan pada tempat-tempat yang sesuai dengan kemampuannya, dengan ilmunya. Jadi mereka bisa diberdayakan sesuai dengan kemampuan dan ilmu yang mereka miliki, sehingga betul-betul ilmu yang mereka dapatkan itu bisa disalurkan sesuai dengan yang diinginkan oleh kita semua. Artinya Pak Jack menyarankan kepada pemerintah agar pendidikan Pancasila itu secara moral itu diadakan kembali ya. Wajib itu. Karena pokok semua undang-undang itu ada di Undang-Undang Dasar. Ya, Itu undang-undang yang tertinggi ya. Pancasila. Pancasila. Ya, itu sumber hukum. Sumber hukum. Jadi kalau sebenarnya sumber hukum itu 5 sila itu. Segala sumber hukum itu Pancasila. Jadi turunannya adalah undang-undang besar, kemudian undang-undang seterusnya. Jadi kalau seandainya moral sudah tidak dibina sejak awal, maka kedepannya ya dengan berbuat tidak bisa kita harapkan. Ya. Oke, terima kasih Pak Jack atas motivasinya kepada negara, kepada pemerintah, kepada rakyat, kepada anak-anak bangsa di seluruh Indonesia. Terima kasih.